Berapa banyak yang bersuka cita hari ini? Kita ada di hari terakhir tahun 2023. Ya, ini hari terakhir dan bulan terakhir. Saya perhatikan suasana liburan sudah kental sekali. Banyak dari saudara-saudara kita yang sedang berlibur saat ini. Tapi hari ini saudara semua masih tetap ambil waktu untuk beribadah. Saya percaya Anda akan terima berkat yang spesial yang daripada Tuhan. Amin. Ya. Nah, firman Tuhan hari ini di penghujung tahun ini judulnya juga spesial karena ini sebuah pesan buat kita semua, yaitu full gratitude atau bersyukur penuh sama Tuhan. Amin. Mari kita akhiri 2023 ini dengan ucapan syukur. Kita baca Mazmur 9 ayatnya yang kedua. Mazmur Daud, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi ini adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh Daud. Dia mengucap syukur sama Tuhan. Kenapa? Dia ngomong karena perbuatan Tuhan ajaib. Awalnya hidupnya biasa-biasa. Awalnya dia seorang anak remaja yang hanya dipercaya mengembalakan 2 atau 3 ekor kambing domba. Awalnya kayaknya gak ada sesuatu apapun yang istimewa dalam hidupnya. Dia sendirian di padang gurun. Sampai era mujizat dimulai dalam hidupnya. Kayak satu halaman dibalik dan kemudian sesuatu yang baru dimulai dalam hidupnya. Sejak saat itu hidupnya berubah. Sejak saat itu tiba-tiba dengan cara Tuhan yang ajaib. Nabi besar zaman itu, Nabi Samuel, bisa diutus Tuhan datang ke rumah orang tuanya. Memilih salah satu anak dari orang tuanya untuk diurapi menjadi raja. Dan sekalipun orang tuanya tidak memberi kesempatan sama dia, tapi Tuhan pastikan Daud yang dipilih. Itu hebatnya Tuhan ya, saat manusia mendiskualifikasi kita, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan saya percaya Tuhan juga memilih hidup saudara untuk suatu rencana Tuhan yang besar dan ajaib dalam hidup saudara. Amin. Dan Daud diurapi oleh Tuhan, dia terima pengurapan oleh Tuhan. Daud berubah menjadi manusia yang baru. Dan sejak saat itu roh Allah hinggap dalam hidup Daud, tinggal dalam hidup Daud. Kemanapun Daud berada, di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Suatu saat muncul masalah besar dalam perjalanan bangsa Israel. Raksasa yang namanya siapa? Goliat. Dan semuanya takut sama yang namanya Goliat. Tentara Israel yang lain takut. Termasuk rajanya sendiri. Raja Saul juga takut. Tapi Daud diberikan keberanian. Daud maju melawan Goliat. Tuhan menyertai Daud. Dan dia memberikan kemenangan. Amin. Saya berdoa Tuhan juga memberikan kemenangan. Di dalam pekerjaan saudara ada kemenangan. Dalam karir saudara ada kemenangan. Dalam kesehatan saudara, saya berdoa ya. Bahkan di akhir tahun ini ada kemenangan dalam kesehatan. Ada kesembuhan di dalam kesehatan saudara. Amin. Dan Daud mengalami hal-hal yang ajaib. Gak henti-hentinya saat itu. Dia dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Dia menjadi menantu raja. Dia jadi jenderal besar. Dan dia mengalami kemenangan-kemenangan yang gak henti-hentinya. Namanya harum, dipuji-puji di seluruh bangsa Israel. Sampai akhirnya dia diangkat menjadi raja. Kemudian jadi raja seluruh bangsa Israel. Dan perbuatan-perbuatan Tuhan sungguh ajaib. Dan untuk semuanya itu dia menaikkan ucapan syukur. Tadi yang kita baca, aku mau bersyukur sama Tuhan dengan segenap hatiku. Hari ini kita di akhir tahun 2023. Saya ajak saudara untuk mengingat balik semua kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini. Semua penyertaannya, kekuatan yang dia berikan, penghiburan di dalam hidup saudara, kesembuhannya, pertolongannya, anugerahnya. Dan saya ajak kita semua, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan.
Amin. Jangan tutup tahun ini dengan sungut-sungut. Jangan tutup tahun ini dengan komplain. Jangan tutup tahun ini dengan berat hati. Tapi saya ajak saudara semua akhiri tahun 2023 ini dengan ucapan syukur. Saya berdoa pagi hari ini yang ada di lidah kita ucapan syukur. Nanti siang ucapan syukur. Sore dan malam bahkan sampai kita menutup tahun ini. Di surga penuh dengan ucapan syukur, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Belajarlah jadi orang yang tahu bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Karena ini jadi masalah banyak orang, kadang-kadang kita sering lupa mengucap syukur. Kita baca Lukas 17 ayat 12 sampai ayat 18. Ketika Yesus ini maksudnya, memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Jadi mereka datang sama Yesus, mereka butuh belas kasihan. Mereka butuh kesembuhan. Mereka butuh pertolongan, karena itu mereka datang pada Yesus. Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Itu instruction, itu rema. Itu satu pesan profetik yang Yesus katakan. Kamu pergi, perlihatkan dirimu bahwa kamu sudah sembuh. Dan pada waktu itu mereka belum disembuhkan. Rema itu gitu saudaraku. Kadang-kadang kita cuma dapatnya satu pesan, dapatnya satu perintah. Dan ini perintahnya aneh karena belum sembuh, disuruh menunjukkan diri kepada para imam bahwa mereka sudah sembuh. Tapi kalau saudara belajar berjalan bersama Tuhan, saya mau katakan sama saudara, Tuhan kita itu di atas semua kemustahilan. Kalau Anda ngikutin pesan yang dari Tuhan, Anda akan melihat keajaiban Dia kerjakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Dan sementara mereka di tengah jalan. Perhatikan ini. Kesembuhannya kapan? Bukan waktu terima rema itu. Waktu terima rema itu, terima firman itu mereka percaya. Tapi sementara mereka melangkah dengan iman, mereka berjalan mau menunjukkan diri kepada para imam, ditulis begini. Sementara mereka di tengah jalan, sementara mereka melangkah dengan iman, sementara mereka taat, sementara mereka menjalankan rema, instruksi, perintah yang Tuhan kasih sama mereka. Ditulis begini, mereka menjadi tahir. Itu cara Yesus loh, seringkali mengadakan mujizat. Jadi apapun itu yang Tuhan suruh sama saudara, kerjakan. Apa itu dorongan Roh Kudus dalam hati saudara, lakukan. Amin. Taatilah karena Anda percaya. Dan sementara engkau mengerjakan apa yang firman Tuhan perintahkan untuk lakukan, ditulis begini, mereka menjadi tahir. Di situ mujizat terjadi. Kusta mereka lenyap. Kesembuhan terjadi. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata dan mengucap syukur kepadanya. Lihat ini. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ternyata Yesus menghitung, enggak sambil lalu ya, dihitung 1, 2, 3, 10 orang. Dan semuanya sembuh. Semuanya terima pertolongan, semuanya terima kesembuhan. Tapi ternyata berapa yang kembali? Cuma 1. Dan Yesus catat yang 1. Dan Yesus tanya, mana yang 9? Saya mau ngomong begini sama saudara, sepanjang tahun ini. Dari Januari sampai Desember saya yakin selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan realita hari ini kita masih ada. Kita masih bernafas. Kita masih hidup. Jangan lupa itu juga kebaikan Tuhan. Itu juga anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang sangat besar dikaruniakan dalam kehidupan kita.
Pertanyaannya, apakah ada ucapan syukur yang meluap dari hati kita, keluar dari mulut kita. Jangan sampai Yesus ketika menghitung, terus kita terhitung di antara yang 9. Mana itu si Budi? Kok dia nggak datang dan berterima kasih? Mana itu Susi? Kenapa dia tidak mengucap syukur? Saya berdoa Anda terhitung orang-orang. Oh, ini orang-orang yang tahu mengucap syukur. Dan saya percaya jemaat keluarga Allah, semua pelayan Tuhan di tempat ini, orang-orang yang hatinya tahu mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk anugerahnya, untuk kekuatannya, untuk nafas yang dia berikan, untuk keluarga yang dia berikan, untuk anak-anak yang Tuhan berikan, untuk segalanya. Gak lupa kita tersungkur dan kita ngomong terima kasih Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang kusta satu tadi. Dia tersungkur dan dia mengucap syukur. Terima kasih Tuhan kau baik. Thank you Jesus. Saya ingin ajak saudara dalam hidup saudara, bahkan hari lewat hari, hari lepas hari. Selalu awali hari dengan ucapan syukur sama Tuhan. Bahkan selalu akhiri setiap hari dengan ngomong thank you Jesus. You have been so good. Engkau baik, engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Oke? Dan hal yang seperti itu butuh untuk dibiasakan. Yang 9 ini terbiasa menerima sesuatu dan tidak berterima kasih. Oke? Saya terhadap anak-anak saya berusaha saudaraku ya melatih mereka untuk tahu berterima kasih. Jadi kalau mereka dapat sesuatu, saya kasih sesuatu sama mereka atau orang lain kasih sesuatu sama mereka, saya tunggu. Saya perhatikan. Kalau mereka lupa, saya akan ngomong, say what? Ngomong apa? Thank you. Thank you Daddy. Thank you Uncle, terima kasih. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Yang kayak gitu butuh dibiasakan. Kadang-kadang sejak dari kecil kita nggak dibiasain. Kita terima terus kita diem. 9 orang kusta itu terima dan pergi. Dapat kesembuhan dan bye-bye. Kepikir ngomong thank you saja tidak. Saya mau ngomong begini sama saudara, entah itu terhadap Tuhan, entah itu terhadap sesama, sekecil apapun yang mereka kerjakan sama saudara, belajar ngomong thank you. Belajar ngomong terima kasih. Mari kita latih diri kita sendiri. Mari kita biasakan diri kita sendiri untuk mengucap syukur. Mungkin saudara ngomong begini sama saya, itu kan Daud Pak. Mengucap syukur, enak dia diangkat jadi raja. Dipermuliakan hidupnya. Bapak gak tahu, pendeta gak tahu. Hidup saya susah, keluarga saya berantakan. Semuanya kacau balau dalam kehidupan saya. Saya mau ngomong begini sama saudara. Hidup kita ini ya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang hidupnya indah semuanya. Baik semuanya. Atau masalah semuanya, negatif semuanya. Yang ada dalam kehidupan kita itu. Ada hal-hal tertentu yang luar biasa. Ada hal tertentu yang positif. Di saat yang sama ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ada hal-hal negatif yang harus kita lawan dan kita gumuli dalam kehidupan kita. Kalau Daud ngomong aku mengucap syukur sama Tuhan karena perbuatanmu ajaib. Bagaimana dengan dia didiskualifikasi oleh bapaknya sendiri? Bagaimana dengan dia yang kemudian mau dikejar-kejar Saul? Dan mau dibunuh, bertahun-tahun dia sembunyi di gua Adulam. Hidupnya terlunta-lunta ada di sana. Bagaimana dengan sekian tahun dia harus menunggu penggenapan janji Tuhan. Bagaimana dengan penderitaan, kesusahan. Dia harus menghadapi singa, beruang, serigala sendirian. Mempertaruhkan nyawa hanya untuk melindungi 2 atau 3 ekor kambing dombanya itu. Saya mau ngomong sama saudara begini ya. Daud yang sama. Kalau dia
ngelihatnya cuma sisi minusnya, sisi tantangannya, sisi masalahnya. Yang dia punya adalah 1001 alasan untuk bersungut-sungut. Tapi karena di dalam kesusahannya dia ngomong, Tuhan penghiburanku, Tuhan kekuatanku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan Bapakku yang sejati, Tuhan Allah yang setia, dia selalu mengasihi aku dan dia terus menyertai aku. Amin. Haleluya. Saya mau ngomong begini sama saudara. Doa saya ya, kita semua di tempat ini, jemaat keluarga Allah, yang kita punya 1001 alasan untuk mengucap syukur, berterima kasih, dan memuji-muji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kehidupan Daud yang sama tergantung mindsetnya, dia ngelihatnya negatif atau positif. Kalau dia ngelihatnya negatif ya tadi, 1001 alasan komplain, gak puas. Tapi kalau dia ngelihat yang baiknya, anugerahnya Tuhan, dia punya 1001 alasan mengucap syukur. Saya yang sama, ketika selesai sekolah Alkitab, diutus sendirian mengembalakan merintis gereja di Jogja pada waktu itu, zaman itu. Saya bisa melihat itu sebagai sesuatu yang positif atau negatif tergantung sama perspektif saya. Saya bisa melihat itu negatif. Saudara-saudara yang lain gak dikasih keluar kota, tetap ada di Solo, dekat sama orang tua. Saya sendiri yang diutus-utus keluar kota. Ini saya berarti mau dibuang ini. Ini berarti saya mau disisihkan ini. Ini berarti saya mau dijauhin ini. Atau saya yang sama bisa melihat, berarti saya diberikan kepercayaan. Berarti saya didukung ini. Berarti saya dapat kesempatan yang luar biasa ini. Dan perspektif saya, sama-sama diutus ke Jogjanya, tapi perspektifnya saya menentukan apakah saya bisa mengucap syukur atau tidak. Itu ngadepin masalah loh saudaraku. Tadi kan kita sudah melihat ya, 10 orang kusta itu bukan ngadepin masalah. Dapat mujizat. Tapi perspektifnya kita, terbiasanya kayak gimana, programmingnya kita menentukan yang keluar dari mulut kita apa. Yang 9 itu pokok kalau dapat sesuatu yang baik, gak kepikir ngomong thank you, gak kepikir. Itu bukan jadi highlight penekanannya. Pokok penekanannya masalahnya, kondisinya. Jadi ngalami mujizat pun kayak ya sudah gitu aja lewat. Tapi ada orang-orang yang ketika ngalami sesuatu yang kebaikan yang kecil, tadi mau parkir penuh semuanya. Pas lewat ini mobil itu keluar, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan sediakan tempat parkir buat saya. Saya mau ngomong sama saudara, itu mindset orang yang hatinya mengucap syukur. Dan orang yang seperti itu akan menikmati sukacita yang melimpah-limpah di dalam kehidupannya. Doa saya, hati saudara penuh dengan sukacita. Hati saudara penuh dengan kebahagiaan. Kenapa? Karena Anda tahu bagaimana mengucap syukur. Daud nih ya, di Mazmur 139 ayat 14 dia ngomong begini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Daud itu pokoknya dalam hidupnya ngomong, wah Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib dalam hidup, Tuhan luar biasa. Dia nggak ngomong, kenapa Tuhan? Kok engkau meninggalkan? Kok aku jadi anak yang disia-siain, dibeda-bedain sama orang tua? Gak adil hidup ini. Kok hidupku terlunta-lunta di gua adulam? Baru dapat kelegaan sedikit, baru dipuji sedikit. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan mereka mengkhianati aku? Sekarang aku kehilangan segalanya. No. Yang Daud katakan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Oh, saya ajak saudara ngomong, terima kasih Tuhan, 2023 dahsyat, 2023 ajaib. Yang Tuhan kerjakan dalam hidupku, ajaib.
Kalau itu yang Anda ucapkan di mulut saudara, Anda akan melihat bagaimana ucapan mulut saudara akan dimanifestasikan dan dikerjakan dan dijadikan itu di dalam kehidupan. Hari ini saya ajak saudaraku ya, ayo mulai banyak-banyak mengucap syukur. Karena itu adalah sikap hati. Mengucap syukur itu sikap hati. Gak usah orang alami masalah. Tadi kita baca bersama, orang terima mujizat aja, ada yang sikap hatinya gak mengucap syukur loh. Kalau ngalami mujizat biasa. Kalau punya masalah, ceritanya sampai ngeri sekali. Kenapa enggak kalau kita ngalami masalah, kita ngomong aku cakap menanggung segala perkara. Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tapi ketika kita dapat pertolongan, Tuhan ajaib. Tuhan dahsyat. Thank you Jesus. Belajar saudaraku. Daud setelah dia jadi raja, dia bahkan mengajarkan bangsa Israel untuk tahu mengucap syukur. Dia mendirikan pondok Daud ya. Dan dia mengajarkan orang-orang Lewi, para imam, pemusik, pemuji, penyembah untuk menaikkan lagu ucapan syukur. Ayo kita baca di dalam 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 12. Kemudian pada hari itu juga maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya, apa yang dia suruh? Menyanyikan syukur bagi Tuhan. Nah ini Daud sedang melatih nih. Jadi dia sedang ngajarin, ayo ya mengucap syukur. Makanya kayak sekarang ini firman Tuhan bicara kepada kita semua. Ayo belajar mengucap syukur sama Tuhan. Menyanyikan syukur kepada Tuhan. Gimana caranya? Nah, lihat ayat berikutnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi jangan diam aja. Banyak orang belum tahu mengucap syukur. Seperti 9 orang kusta itu diam aja. Cuma satu yang tersungkur sampai ngomong thank you Jesus, thank you Jesus. Ditulis di sini, panggillah namanya, perkenalkanlah. Ayat 9, bernyanyilah baginya. Saya ajak saudara, jangan tutup mulut saudara. Ketika kita beribadah, mari bernyanyi bagi Yesus. Bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersukacita, bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya. Penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Dan dalam semuanya itu kita bersyukur. Ayo bersyukur. Ayo bersyukur, mau? Siapa yang mau bersyukur? Ini hari terakhir, bulan terakhir 2023. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Tahukah saudara, ucapan syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Kayak tadi ya, Yesus melihat yang satu datang mengucap syukur. Itu menyenangkan hatinya. Yang 9 Yesus ngomong, mana? Dia sudah sembuhkan mereka, tapi mana? Berapa banyak orang minta tolong sama Tuhan, Tuhan sembuhin aku, Tuhan kasih rumah mujizat, Tuhan kasih anak mujizat. Waktu belum dapat, datang sama Yesus, doanya sungguh-sungguh, ibadah melayani luar biasa. Tuhan jawab doanya, dapat rumah, dapat anak, tapi hilang. Mana ucapan syukurnya? Mana pujian penyembahannya? Mana ibadahnya? Hilang saudaraku. Yesus ngomong cuma satu, yang tahu mengucap syukur. Tahukah saudara, ucapan syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang apa? Memuliakan namanya. Jadi
Ucapan syukur itu adalah ucapan bibir yang memuliakan namanya. Tidak semua ucapan bibir itu memuliakan namanya. Tidak semua ucapan bibir kita itu menyenangkan hatinya. Ada ucapan tertentu yang malah menyedihkan hatinya. Mendukakan Roh Kudus. Tapi doa saya, ucapan bibir yang keluar dari mulut saudara, waktu di gereja, waktu di rumah, waktu sama teman, doa saya ucapan bibirmu memuliakan namanya, menyenangkan hatinya. Amin. Dengan apa? Ucapan syukur. Belajar saudaraku untuk mengucap syukur. Ya, justru ucapan syukur itu mendatangkan anugerah, mendatangkan sukacita dalam hidup saudara. Kadang-kadang kita tuh sering lupa mengucap syukur. Saudara pernah enggak punya teman? Ada enggak di antara teman saudara yang tinggal di kos-kosan biasa? Tapi dia bisa mengucap syukur. Dia bisa happy, bawaannya happy terus dia. Excited, semangat. Tapi saudara punya enggak kenalan orang yang tinggal di rumah mewah, bahkan mungkin di rumahnya ada kolam renang, ada segalanya, tapi depresi. Isinya hidupnya marah-marah, tegang, stres. Jadi harta yang banyak tidak selalu sama dengan kebahagiaan. Hari ini saya mau ngomong tentang kebahagiaan. Dan doa saya, saudara semua hatinya bahagia. Ada sukacita dan damai sejahtera di dalam hati saudara. Dan semuanya itu dimulai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur sama Tuhan. Saya jadi pendeta, dulu saya enggak happy. Pertama kali memulai gereja. Kenapa? Saya kepingin sekali gereja yang saya pimpin maju. Tapi kenyataan gak maju-maju. Dulu saya berpikir kalau maju maka saya happy. Dan saya gak pernah happy. Selalu sedih dan susah. Sampai Tuhan mengajar sama saya. Jangan nunggu maju dulu baru happy. Dengan keadaan yang masih ada saat ini. Belajar mengucap syukur sama Tuhan. Belajar berterima kasih, tetap bersukacita dengan kondisi belum maju pun, mujizat belum terjadi pun, tetap bersukacita, tetap mengucap syukur. Kalau kayak gitu isinya hidup kita happy. Mujizat belum terjadi, tetap bersyukur dan bersukacita. Mujizat sudah terjadi, wah ucapan syukur dan sukacitanya berlipat ganda. Doa saya, mulai hari ini bahkan seterusnya hidup saudara ada pelipat gandaan sukacita, pelipat gandaan ucapan syukur yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Belajar mengucap syukur. Saya kadang-kadang cerita karena tadi pagi saya baru ingat waktu saya masih di rumah persiapan khotbah ini. Pak Obaja, gembala senior kita itu orang yang tahu mengucap syukur. Saya masih ingat dulu mobilnya masih nyetir itu loh, mini cup. Anda tahu ya, kalau di Jakarta kita sebut itu angkot. Itu dulu yang Pak Obaja setirin. Waktu saya masih kecil, ya saya selalu mendengar. Dan saya melihat Pak Obaja kalau nyetir mobil itu happy sekali. Hatinya sukacita sekali. Dan selalu dia ngomong di mulutnya, mobil ini mobil terbaik di dunia. Oke, padahal angkot. Saya protes, salah Pak. Mobil terbaik di dunia. Zaman itu ya, saya mikir BMW. Pak Obaja, no. Ini mobil terbaik sedunia. Artinya gini saudaraku, ucapan syukur tidak ditentukan merek mobil yang engkau setiri. Tidak ditentukan mewahnya rumah di mana engkau tinggal. Dengan kondisi apapun, sikap hati kita
menentukan ucapan syukur kita. Amin. Justru ketika Pak Obaja bisa menaikkan ucapan syukur seperti itu, ini mobil terbaik di dunia. Hidupnya happy, bahagia. Karena dia merasa dia nyetir mobil terbaik di dunia. Padahal angkot. Oke, dia bersuka cita dalam hidupnya, penuh ucapan syukur. Dan itu ucapan bibir yang memuliakan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Itu mendatangkan anugerah Tuhan. Justru kalau Tuhan disenangkan, karena Tuhan disenangkan, di-upgrade lah mobilnya itu, berkatnya itu dalam hidup Pak Obaja. Tahukah saudara yang namanya ucapan syukur justru melipat gandakan anugerah Tuhan di dalam kehidupanmu? Tadinya masih nothing, masih sedikit, tapi melalui ucapan syukur terjadi pelipat gandaan. Lukas 9 ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dan setelah ia mengambil, ini Yesus lagi ya, 5 roti dan 2 ikan itu. Saya ajak saudara untuk merenungkan ini. Yang di tangan Yesus berapa waktu itu? 5 roti, 2 ikan. Padahal dia harus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Kalau dihitung dengan yang wanita dan yang anak-anak mungkin jumlahnya sekitar 12.000, 15.000. Tapi yang dia punya 5 roti dan 2 ikan. Kira-kira 5 roti 2 ikan itu jatahnya berapa orang sih? Mungkin 1 orang, 2 orang. Tergantung orangnya. Seberapa banyak makannya. Ini lagi di suasana liburan. Aduh, kalau nggak hati-hati kolesterol naik semuanya ya. Ini trigliserid dan lain sebagainya. Oke. Tapi yang di tangan Yesus waktu itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Saya mau tanya sama saudara, kalau Anda yang di tanganmu cuma sedikit, penghasilanmu cuma sedikit, uangmu cuma sedikit, modalmu cuma sedikit. Padahal kebutuhannya besar, hutangnya besar, yang harus dibayar banyak. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira perkataan bibir seperti apa yang akan keluar dari mulut kita? Mari kita belajar dari Tuhan Yesus ketika yang di tangannya cuma sedikit. Ia mengambil yang sedikit itu, 5 roti dan 2 ikan itu. Ia menengadah ke langit. Apa yang Yesus lakukan? Mengucap berkat. Bukan mengomel Bapak Ibu. Bukan bersungut-sungut Bapak Ibu. Mengucap berkat. Saya berdoa lidah kita dikuduskan dan diberkati mulai hari ini. Yang keluar dari lidah kita adalah ucapan berkat, ucapan pujian, ucapan syukur. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yesus mengucap berkat. Nah, mari lihat kuasanya yang terjadi. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Orang kalau belum mengalami mungkin nganggap ini hanya dongeng. Tapi saya mau ngomong sama saudara, sungguh ucapan syukur itu akan membuat saudara bisa mengalami melampaui yang engkau pikirkan dan bayangkan. Tuhan bisa berikan jauh lebih dari kebutuhan bahkan keinginan saudara. Berlipat kali ganda pun Tuhan bisa berikan kepada saudara. Kebutuhannya memberi makan 15.000 orang. Semuanya dicukupi, kenyang. Tapi masih disisain 12 bakul. Akan ada orang-orang di tempat ini yang hari ini terima rema dari Tuhan. Sekarang kau dalam kondisi yang terbatas. Sukacitamu terbatas, modalmu terbatas, mujizatmu, kesaksianmu terbatas, kesehatanmu terbatas. Tapi akan tiba waktunya. Sementara engkau
menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, Dia akan bertindak dalam kehidupanmu. Pelipat gandaan itu akan terjadi. Bukan hanya semua kebutuhanmu akan terpenuhi, tapi Tuhan akan membuat kelimpahan terjadi. Amin. Akan ada di antara saudara yang kelimpahan berkat. Sekarang Anda harus ngirit-ngirit begitu rupa, akan tiba waktunya Anda sudah gak mikir lagi. Saking melimpahnya itu. Ada di antara saudara di sini yang mungkin gak punya anak. Sekian tahun menikah. Tapi bisa jadi tahun depan, 2024, Tuhan kasih anak kembar. Oh, bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh melebihi yang kita pikirkan dan bayangkan. Apa yang tadinya engkau usahakan dengan sangat keras. Dan itu sukar sekali dan gak jadi-jadi. Tapi melalui ucapan syukur, Tuhan akan melakukan itu dalam skala yang berlipat kali ganda dari yang Anda pikirkan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Melalui ucapan syukur. Melalui ucapan syukur. Ada di tempat ini mungkin yang gak punya rumah. Untuk kontrak saja berat. Mikir untuk DP saja, aduh, gak pernah bisa ngumpul. Gak pernah bisa cukup. Belajar mengucap syukur ya. Jangan ngomel ya. Akhiri tahun ini dengan ucapan syukur sama Tuhan ya. Kalau saudara tahu bagaimana mengucap syukur sama Tuhan, saya mau ngomong begini, Allah itu sanggup saudaraku. Saya yakinkan saudara, Allah mampu, Dia sanggup melakukan lebih dari yang kita pikirkan. Dimulai dengan ucapan syukur. Ucapan syukur. Ucapan syukur dan ucapan syukur yang tiada habis-habisnya. Mengucap syukurlah untuk keluarga yang saudara beri, yang Tuhan berikan kepada saudara. Mengucap syukurlah untuk kesehatan. Mengucap syukurlah untuk nafas yang ada. Mengucap syukurlah untuk pekerjaan. Kalau saudara ngomel, gaji gak naik-naik, pekerjaan susah, gak kelar-kelar. Banyak loh yang lain yang gak punya pekerjaan. Banyak loh yang bertahun-tahun gak ada pekerjaan. Belajar mengucap syukur. Mengucap syukur gimana Pak? Istri cerewet kayak gitu. Tapi kan dia cantik. Semua istri saudaraku ya ada plus dan minusnya. Saudara ngelihat yang mana? Plusnya cantik, minusnya high cost. Lah, pilih yang mana? Cantik yang high cost atau ngirit? Tapi enggak seperti itu. Oke, semua itu ada plus dan minusnya. Suamiku enggak romantis, tapi kan dia stabil. Mungkin sudah nganggap dia monoton, tapi dia stabil. Dia enggak aneh-aneh. Pilih mana suami yang seperti apa yang sudah punya sekarang? Semua itu punya plus minusnya. Ada suami yang, wih bisa romantis. Tapi sukanya TP-TP. Tebar pesona di mana-mana. Nah, saudaraku orang itu kadang-kadang lupa mengucap syukur. Saya mau ngomong sama saudara seperti apapun. Bahkan di keluarga kami sendiri. Kalau sudah ngelihat saya, ngelihat Pastor Nita, ngelihat Pak Obaja, kita di mimbar. Kelihatan semuanya baik. Tapi di keluarga kita juga kita punya struggle yang Anda hadapi. Kita ngalami tantangan yang Anda hadapi. Tapi Pak Obaja itu sudah menanamkan. Seperti yang tadi dia punya mobil mini cup. Tapi dia ngomongnya ini mobil terbaik sedunia. Dan perkataan yang sama karena itu sikap hati. Dia ucapkan tentang Bu Obaja. Istriku, istri terbaik sedunia. Anak-anakku, anak-anak terbaik sedunia. Padahal ada saja masalah, ada saja tantangan yang terjadi. Tapi dalam semuanya itu,
kita punya 1001 alasan untuk mengucap syukur. Tuhan baik, Tuhan hebat, perbuatannya ajaib, Dia dahsyat dalam kehidupan kita. Saya ajak saudara belajar mengucap syukur. Ini ibadah terakhir hari Minggu di tahun 2023 dan waktu tadi Anda datang. Saya percaya Anda diberi ayat profetik, bukan? Benar nggak? Bisa tunjukin itu. Coba saudara baca masing-masing ayat profetik yang Anda terima itu. Dan nanti kita akan bawa di dalam doa. Kita akan doain ya. Dan percayalah bahwa itu adalah janji Tuhan untuk hidup saudara. Itu rema Tuhan untuk hidup saudara. Dan itu perkataan pesan profetik dari Tuhan untuk hidup saudara. Dan mari kita naikkan ucapan syukur. Sementara kita bersyukur, saya percaya ada kuasa yang akan dinyatakan untuk terjadi dalam kehidupanmu. Mari semuanya bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Ku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur Tuhan, berkasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Amin. Amin. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Amin. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari angkat dua tanganmu, katakan bersama. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Saya ajak saudara ambil ayat profetik tersebut. Kita angkat di hadapan Tuhan. Dan mari masing-masing kita fokus kepada Yesus. Kita datang sama Tuhan. Dan Anda ucapkan, Anda perkatakan ayat profetik itu dengan iman. Dan kemudian Anda naikkan itu sebagai ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk janjimu yang hebat. Terima kasih untuk rema, untuk pesan profetik yang kami terima. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing kita angkat ayat profetik itu dan kita bawa dalam doa bersama-sama dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Oh haleluya. Maka kamu tidak akan turun. Kamu akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Tetap naik dan tidak turun. Bagi Dialah yang sanggup melakukan jauh melebihi yang kau pikirkan dan bayangkan. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia diselamatkan. Aku cakap menanggung segala perkara di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih Tuhan untuk janji-janjimu yang heran. Terima kasih Tuhan karena kejadianku dahsyat
dan ajaib. Sungguh ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima, kami tangkap, kami percayai janji-janji Tuhan ini dalam nama Yesus. Kami terima sekarang ini dengan iman. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Amin, 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 amin. Saya juga ajak saudara untuk mengingat-ingat. Karena firman Tuhan berkata jangan lupakan semua kebaikannya. Mari ingat-ingat semua kebaikannya sepanjang tahun ini. Masih ingat enggak saudara apa saja anugerah yang Dia berikan dalam hidupmu di bulan Januari? Coba ingat-ingat saudara. Coba ingat-ingat bulan Februari, bulan Maret. Ingat-ingat satu persatu. Saya berikan kesempatan sama saudara. Ketika engkau dalam bahaya, tapi Dia meluputkan engkau. Dia menyelamatkan engkau. Ketika engkau bergumul di dalam kesehatanmu, tapi Dia menguatkan engkau, menyehatkan engkau. Ketika engkau merasa hampir tidak kuat lagi menanggung semuanya itu, tetapi ada penghiburan yang daripadanya, ada kelegaan yang daripadanya, ada kekuatan yang Dia berikan. Ketika engkau seolah-olah menghadapi semuanya sendiri, tetapi sesungguhnya Dia tetap setia. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia jadi Bapa yang baik di dalam kehidupanmu. Di saat engkau dalam kebutuhan, Tuhan menyediakan berkat finansial di dalam kehidupan saudara. Ingat-ingat saudaraku, April. Ingat-ingat kebaikannya. Mei, Juni, Juli. Ingat-ingat untuk damai sejahtera yang Dia berikan. Sukacita yang Dia berikan. Janji-janji yang Dia berikan. Ketika kita menerima janji Tuhan, kita juga menerima jaminan yang pasti daripada Tuhan. Ingat-ingat rema yang Dia berikan sama saudara. Visi yang Dia berikan. Juli, Agustus, November, bahkan sekarang Desember, hari terakhir bulan ini, tahun ini. Ingat-ingat kebaikannya. Dan semuanya angkat dua tangan saudara. Katakan terima kasih, syukur. Thank you Jesus. Terima kasih sepanjang tahun ini. Terima kasih. Terima kasih. Dalam semuanya itu kami lebih daripada orang-orang yang menang. Terima kasih untuk penghiburan-Mu. Terima kasih untuk keluarga yang Tuhan berikan, pekerjaan yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kelompok sel yang Tuhan berikan, gereja yang Tuhan berikan. Terima kasih. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Dan sementara Anda mengucap syukur, pelipat gandaan mulai terjadi. Pelipat gandaan mulai terjadi. Keajaiban terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Haleluya. 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 Kita mengucap syukur bukan karena kita punya masalah. Kita mengucap syukur karena di tengah masalah keluarga yang kita hadapi, kita punya Tuhan yang terus menyertai kita. Dia jawaban, Dia pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur bukan karena kita menghadapi kesulitan keuangan.
Kita mengucap syukur karena di tengah keterbatasan kita mungkin hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Yang di tangan kita enggak seberapa, sedikit, enggak ada artinya. Tetapi di tangan Tuhan yang sedikit itu bisa dipakai untuk mengerjakan mujizat berlipat kali ganda dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur karena Tuhan. Amin. Karena itu hidup kita ada Tuhan dan tidak ada Tuhan pasti berbeda. Itu sebabnya saya mau beri kesempatan buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hati saudara. Undang dia masuk. Jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima pengampunan dosa. Engkau akan terima hidup yang kekal. Jaminan pasti bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan engkau akan punya Tuhan di dalam kehidupanmu. Yang mau, mari angkat 2 tangan saudara. Ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku ya Tuhan. Mulai sekarang, hidupku tidak sendiri. Hidupku milik Tuhan Yesus. Aku mau ikut Yesus. Aku mau melayani Yesus, bersaksi bagi Yesus untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari yang percaya tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Aku bersyukur Bapa. Kita angkat 2 tangan kita. Mari katakan. Buat kasih setiamu. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Amin. Amin. Di dalam hidupku. Yes Lord. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku kasih. Mari semuanya katakan bersama-sama. Amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hari ini hari terakhir pendaftaran UC dengan promo yang spesial. Jadi jangan lewatkan kesempatan. Anda yang mau ikut UC 2024 di Solo, di mana kemarin di 2023 ini benar-benar powerful dan luar biasa. Jangan sampai melewatkan ya. Jadi Anda cepat daftarkan hari ini ya. Karena ini hari terakhir promo spesial. Yang kedua, nanti malam kita akan adakan crossover service. Crossover itu menyeberang, yaitu kita berganti tahun. Yang lama ke tahun yang baru. Jam 10 malam nanti di Haleluya Center di PIK. Saya ajak saudara semua, ayo kita bergabung bersama-sama. Nanti malam kita rayakan pergantian tahun di dalam sorak-sorai, puji-pujian, dan ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Jangan Anda lewatkan. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita.
Dan yang ketiga, minggu depan, hari Minggu adalah ibadah Minggu Perdana tahun 2024. Dan gereja kita akan mengadakan satu, perjamuan kudus. Dan yang kedua, pengurapan awal tahun. Ya, buat semua jemaat. Sehingga apa yang jadi rema kita untuk 2024 itu dimeteraikan dan dimanifestasikan, dinyatakan terjadi, kita alami di dalam kehidupan kita. Jadi jangan lewatkan blessing yang spesial ini minggu depan ya. Pastikan Anda datang dengan iman, terima janji Tuhan itu, dan biarlah pengurapan datang di dalam kehidupan saudara. Mari angkat dua tangan dan terima berkat Tuhan ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkati pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin.